Selamat datang di cerita ini, sebuah kisah yang bisa jadi sangat jauh dari yang biasa kita dengar. Mungkin beberapa dari kalian merasa kisah ini aneh, tak lazim, atau bahkan tidak wajar. Tapi, percayalah, kadang kehidupan bisa menghadirkan hal-hal yang tak terduga dan mengubah segalanya dalam sekejap. Seperti kisah yang akan aku ceritakan ini, kisah antara aku dan papa mertuaku, yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku, Dara, adalah seorang wanita berusia 28 tahun yang telah menikah dengan Andi, seorang pria yang sangat aku cintai. Namun, pernikahan kami tak berjalan mulus seperti yang aku harapkan. Kami menikah sudah hampir 4 tahun, namun ada sesuatu yang mulai mengganggu kebahagiaan kami. Andi, suamiku, yang dulu sangat perhatian dan penuh kasih, mulai berubah. Sifatnya yang dulu lembut dan pengertian, kini berganti dengan sikap acuh tak acuh, dan yang paling menyakitkan, dia mulai terlibat dengan wanita lain. Aku tahu semua itu bukan karena dia tidak mencintaiku. Tidak, aku bisa merasakan bahwa Andi masih mencintaiku. Tapi entah kenapa ada jarak yang semakin melebar di antara kami. Mungkin kehadiran wanita itu adalah salah satu alasan, dan aku merasa terperangkap dalam sebuah pernikahan yang sedang retak. Namun, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Karena ada janji yang telah kami buat bersama, ada masa depan yang telah kami rencanakan. Namun, di tengah kegelapan pernikahanku, ada satu sosok yang selalu ada untukku, memberikan perhatian dan kehangatan yang aku butuhkan. Dia adalah papa mertua, seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun, yang memiliki kedewasaan luar biasa dan kebijaksanaan yang membuatku merasa tenang. Papa mertua, atau yang lebih sering aku panggil dengan panggilan Pa, adalah sosok yang selalu memberi semangat setiap kali aku merasa lelah dengan permasalahan rumah tangga kami. Suatu malam, setelah seminggu penuh, aku merasakan kesedihan dan cemas. Papa mertua datang menghampiriku. Aku baru saja selesai menyiapkan makan malam, dan dia berdiri di depan dapur, menatapku dengan penuh perhatian. "Dara, kamu baik-baik saja?" tanya papa mertua dengan suara lembut, tapi penuh kekhawatiran. Aku terdiam sejenak, tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa tersenyum, meskipun hatiku terasa begitu berat. "Kenapa papa tanya begitu, Pa?" tanyaku, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai mengganggu. Papa mertua menatapku dalam-dalam. "Aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Aku sudah lama melihatmu begitu. Kamu harus bicara, Dara. Jangan simpan semuanya sendiri. Papa ada di sini untuk mendengarkan." Aku menarik napas dalam. Sejujurnya, aku ingin bercerita. Aku ingin meluapkan semua yang aku rasakan, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Papa mertua selalu memberikan rasa aman setiap kali dia berada di dekatku. Ada sesuatu yang membuatku merasa nyaman dan terlindungi. Meskipun aku tahu dia bukan suamiku, bukan lelaki yang seharusnya aku percayai sepenuhnya. Akhirnya, aku memutuskan untuk menceritakan semuanya. Aku bercerita tentang masalah rumah tanggaku, tentang Andi, tentang wanita itu yang mulai mengganggu kehidupan kami. Papa mertua mendengarkan dengan sabar, tak sekalipun dia memotong ceritaku. Wajahnya tetap tenang. Namun aku bisa melihat bahwa dia mulai merasakan kepedihan yang aku rasakan. "Papa sangat menyesal mendengar ini, Dara," kata papa mertua setelah aku selesai bercerita. "Tapi kamu harus tahu, kamu tidak sendirian. Papa ada di sini. Kamu bisa mengandalkan papa." Aku terdiam. Kata-katanya menenangkan hatiku yang gundah. Seperti ada kelegaan yang tiba-tiba muncul, meskipun masalahku belum selesai. Papa mertua memintaku untuk bersabar dan memberiku nasihat, "Jangan biarkan dirimu terpuruk terlalu lama. Kamu harus kuat untuk diri sendiri dan anak yang akan datang. Jangan biarkan apa yang terjadi dengan suamimu menghancurkanmu." Aku merasa ada semangat baru dalam diriku setelah mendengar kata-kata papa mertua. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menghimpit dada mulai sedikit terangkat. Namun, meskipun aku merasa ada sedikit kelegaan, malam itu masih menyisakan banyak pertanyaan dalam hatiku. Bagaimana aku bisa mengatasi semua masalah ini? Apakah pernikahanku masih bisa diselamatkan? Atau apakah aku akan terjebak dalam hubungan yang penuh luka? Itulah yang mulai mengganggu pikiranku. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, papa mertua selalu ada di sana, memberikan perhatian dan kehangatan yang aku sangat butuhkan. Dan malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Keberadaan papa mertua, yang selalu menguatkan dan mendukungku, menjadi sesuatu yang sangat berarti. Entah mengapa, aku merasa dia lebih dari sekadar seorang mertua bagiku. Dia seperti seorang pelindung yang hadir di saat aku membutuhkan kehangatan dan dukungan. Hari-hari berikutnya terasa sedikit lebih ringan setelah aku berbicara dengan papa mertua.
Setiap kali aku merasa terpuruk, pikiranku selalu kembali pada kata-kata papa yang mengingatkanku untuk tetap kuat, untuk tidak larut dalam kesedihan. Meski Andi, suamiku, semakin jauh dariku, setidaknya aku tahu aku tidak sepenuhnya sendiri. Papa mertua selalu ada untukku, memberi dukungan tanpa batas. Semenjak malam itu, papa mertua semakin memperlihatkan perhatian lebih kepadaku. Setiap pagi, dia selalu menanyakan bagaimana kabarku, apakah aku sudah makan dengan baik, dan bagaimana perasaanku hari itu. Aku mulai merasa nyaman dengan kehadirannya, meskipun ada keraguan yang seringkali datang dalam pikiranku. Aku tahu batasan-batasan yang harus dijaga, dan aku berusaha untuk tidak terlalu bergantung pada perhatian yang diberikan papa mertua. Namun, kenyataannya, aku merasa semakin dekat dengannya, lebih dari sekadar hubungan antara menantu dan mertua. Di satu sisi, aku merasa bersyukur bisa memiliki seseorang yang mengerti perasaanku tanpa banyak bertanya, tanpa banyak menghakimi. Papa mertua selalu datang dengan senyum lembut, memberikan rasa nyaman dengan sikapnya yang bijaksana. Aku tahu dia sangat mencintai anaknya, Andi. Namun dia juga tidak segan untuk mengingatkan Andi ketika dia melakukan kesalahan. Papa mertua adalah lelaki yang penuh dengan kebijaksanaan, dan aku merasa sangat beruntung bisa mengenalnya lebih dalam. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh, papa mertua datang menghampiriku. Dia membawa 2 cangkir teh, satu untuknya dan satu lagi untukku. Dengan senyuman khasnya, dia duduk di sebelahku. Dara, bagaimana perasaanmu hari ini? Tanyanya dengan lembut, seolah ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Pa. Terima kasih sudah selalu memperhatikan. Papa mertua menatapku dengan tatapan penuh pengertian. Kamu harus tahu, Dara, Papa sangat mengerti bagaimana rasanya berada di posisi seperti ini. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Terkadang kita harus menghadapi kenyataan yang sulit, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Kata-kata papa mertua membuatku terdiam. Aku merasa seperti ada kekuatan baru yang muncul dalam diriku setiap kali aku berbicara dengannya. Ada ketenangan yang kurasakan, dan itu memberiku rasa aman, meski hidupku sedang kacau. Beberapa minggu kemudian, aku menjalani pemeriksaan kandungan di rumah sakit. Papa mertua dengan setia menemaniku setiap kali aku harus kontrol. Ketika aku merasa cemas atau khawatir, dia selalu ada untuk memberi semangat. Pada suatu kesempatan, setelah aku selesai pemeriksaan, papa mertua tersenyum padaku. Bagaimana hasilnya? Tanyanya penuh perhatian. Semua baik-baik saja, Pa. Jawabku dengan lega. Syukurlah, katanya sambil memegang tanganku dengan lembut. Kamu harus tetap menjaga dirimu, Dara. Jangan terlalu banyak berpikir yang buruk. Fokuslah pada kesehatanmu dan anak ini. Itu yang paling penting. Aku hanya bisa mengangguk, merasa sangat bersyukur memiliki papa mertua yang begitu perhatian. Dia tidak hanya peduli padaku, tetapi juga pada calon anak kami. Setiap kali aku merasa ragu atau khawatir tentang masa depan, papa mertua selalu memberikan kepercayaan diri dan penguatan yang luar biasa. Malam itu, setelah pulang dari kontrol, papa mertua mengajak aku duduk bersama di ruang tamu. Dia memandangku dengan serius, seolah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Dara, katanya, kamu tidak boleh membiarkan dirimu terlalu larut dalam kesedihan. Andi mungkin tidak ada di sini untukmu saat ini, tapi kamu masih punya banyak hal yang bisa kamu perjuangkan. Kamu punya masa depan yang cerah, dan anak ini adalah kebahagiaan yang patut kamu jaga. Aku menghela napas panjang. Aku tahu, Pak, tapi bagaimana aku bisa melupakan semuanya? Rasanya seperti hidupku hancur begitu saja. Papa mertua tersenyum bijaksana. Terkadang, kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai, bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita tahu itu sudah tidak bisa lagi berjalan. Kamu harus membuka hati untuk hal-hal baru yang lebih baik. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur dengan pikiran yang bergejolak. Kata-kata papa mertua terus terngiang di telingaku. Aku merasa ada kebingungan yang besar dalam hatiku. Di satu sisi, aku masih mencintai Andi dan berharap dia bisa kembali padaku, tapi di sisi lain, aku tahu perasaanku tidak bisa terus-menerus terjebak dalam luka yang sama. Di tengah kegelapan malam, aku teringat pada papa mertua yang selalu ada untukku. Selalu ada untuk memberi semangat, selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahku. Aku merasa sangat dihargai, dihormati, dan dilindungi. Meski hatiku masih terluka oleh pengkhianatan Andi, aku mulai merasa ada cahaya yang menerangi jalan hidupku, sebuah harapan yang baru. Pagi-pagi berikutnya, aku kembali merasa lega. Setiap hari, aku mulai menemukan kekuatan baru dalam diriku.
Aku tahu ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih banyak perjalanan yang harus aku jalani, dan aku ingin menjalani semuanya dengan kepala tegak, dengan dukungan papa mertua yang selalu ada di sampingku. Namun, meskipun aku merasa lebih kuat, ada satu hal yang selalu ada di pikiranku. Apa sebenarnya yang ada dalam hati papa mertua? Apa maksud dari perhatian berlebih yang dia berikan padaku? Aku berusaha mengabaikan pertanyaan itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, rasanya semakin sulit untuk mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatiku. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku mulai merasakan adanya perubahan besar dalam hidupku. Papa mertua, yang dulu hanya menjadi sosok yang penuh kebijaksanaan dan perhatian, kini mulai memberi pengaruh yang lebih dalam terhadap perasaanku. Aku tidak bisa lagi menepis kenyataan bahwa ada perasaan yang lebih dalam muncul di hatiku. Meski aku berusaha menahan diri, perasaan itu kian sulit untuk dibendung. Setiap kali kami berbicara, ada sentuhan kehangatan yang mengalir begitu kuat antara kami. Entah sejak kapan, aku merasa nyaman, merasa terlindungi dalam pelukan kasih sayang yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tahu, meskipun kami tidak mengatakannya secara langsung, ada sesuatu yang tak biasa dalam hubungan kami. Apakah ini salah? Aku bertanya-tanya dalam hati. Namun, di sisi lain, hatiku juga merasa tenang. Seolah ada sesuatu yang harus kulakukan untuk melepaskan diriku dari luka-luka masa lalu. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari yang berbeda. Aku merasa perasaan yang selama ini kusembunyikan mulai semakin sulit dikendalikan. Papa mertua sudah pergi bekerja, seperti biasa, namun aku tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang menggelayuti diriku. Saat sarapan pagi, aku merasa tidak bisa lagi menahan perasaan yang mengganggu hatiku. Ada ketegangan di dalam diriku, sebuah perasaan yang tak bisa kuabaikan. Tiba-tiba, di tengah keheningan rumah, aku mendengar suara langkah kaki. Papa mertua sudah pulang. Dengan langkah tenang, dia masuk ke rumah dan menyapaku. "Selamat pagi, Dara," katanya dengan senyum hangat, seolah tidak ada yang berubah. Aku hanya bisa tersenyum tipis, meskipun hatiku penuh dengan kegelisahan. "Pagi, Pa." Papa mertua duduk di meja makan dan mulai menyantap sarapan. Aku memperhatikannya dengan cermat, seolah ada sesuatu yang ingin aku katakan, tetapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Ada rasa takut yang menggelayuti hatiku. Takut jika apa yang aku rasakan adalah salah. Tapi, di sisi lain, perasaan itu sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah sarapan, kami duduk di ruang tamu. Aku mencoba berbicara, meskipun kata-kataku terasa tercekat di tenggorokan. "Pak, aku ingin bicara denganmu," kataku pelan. Papa mertua menatapku dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu rasakan, Dara? Apa yang mengganggu pikiranmu?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Pa, aku merasa ada yang aneh antara kita. Aku tahu hubungan kita seharusnya hanya sebatas menantu dan mertua. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul dalam diriku. Aku merasa nyaman denganmu, tapi juga bingung dengan apa yang aku rasakan. Apa yang terjadi dengan aku, Pa? Apakah aku salah?" Papa mertua terdiam sejenak, seolah mencerna setiap kata yang aku ucapkan. Matanya yang biasanya penuh dengan kelembutan kini menunjukkan ketegasan. Dia menundukkan kepala, lalu mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Dara," katanya dengan suara rendah namun tegas, "apa yang kamu rasakan bukan hal yang bisa dianggap remeh. Aku tahu perasaanmu, dan aku menghargai setiap kata yang kamu ucapkan. Namun, kita harus menghadapi kenyataan. Kita harus tahu bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan aturan dan norma. Apa yang kita rasakan, meskipun mungkin muncul secara alami, bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja." Aku menunduk, perasaan campur aduk di dalam hatiku. "Tapi, Pa, aku merasa begitu dekat denganmu. Sejak Andi pergi, aku merasa seperti kehilangan arah, dan kamu hadir dengan kasih sayang yang aku butuhkan. Aku tahu aku seharusnya tidak merasa seperti ini, tapi aku tidak bisa mengendalikannya." Papa mertua menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan mendekat. Dia duduk di sampingku dan meraih tanganku dengan lembut. "Dara," katanya pelan, "aku juga merasakan kedekatan itu. Aku merasa sangat peduli padamu, tapi kita harus mengerti batasan-batasan yang ada. Aku tidak ingin kamu merasa bingung atau terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Kamu harus tahu bahwa aku selalu ada untukmu, tapi itu tidak boleh melebihi apa yang seharusnya." Aku menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. "Jadi, kita tidak bisa seperti ini lagi." Papa mertua memandangku dengan tatapan penuh makna. "Tidak, Dara.
Apa yang kita miliki sekarang adalah hubungan yang seharusnya tetap berada dalam batas yang benar. Kita tidak bisa merusak itu dengan mengikuti perasaan yang bisa merusak diri kita sendiri. Henning. Waktu seakan berhenti sejenak, dan aku merasa dunia ini begitu berat. Aku merasa seperti terjebak dalam perasaan yang tidak bisa aku jelaskan, tapi juga harus diakhiri, agar tidak menghancurkan apa yang ada. Papa mertua benar. Kami tidak bisa melanjutkan perasaan ini lebih jauh. Meskipun aku ingin, aku tahu bahwa kami harus tetap berada pada tempat yang seharusnya. Papa mertua berdiri dan melangkah ke arah pintu, tetapi sebelum pergi, dia menoleh lagi padaku. Dara, kamu adalah wanita yang sangat kuat. Apa yang kamu alami ini tidak mudah, tapi ingatlah bahwa kamu masih memiliki kehidupan yang berharga. Kamu akan melalui ini dan menemukan jalanmu. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Papa mertua kemudian pergi, meninggalkan aku dalam keheningan yang mendalam. Aku tahu, setelah hari itu, tidak akan ada lagi hubungan yang sama antara kami. Ada garis yang tidak bisa kami lewati, dan aku harus belajar untuk menerima kenyataan itu. Namun, meskipun hatiku masih terluka, aku merasa berterima kasih pada papa mertua. Dia telah mengajariku sesuatu yang sangat berharga, tentang bagaimana mengendalikan perasaan, bagaimana menerima kenyataan meskipun itu sangat pahit. Dan meskipun aku harus melepaskan perasaan itu, aku tahu bahwa hidupku akan terus berjalan, dan aku akan menemukan kebahagiaan yang sejati suatu hari nanti. Setelah perbincangan yang penuh ketegangan itu, hidupku seakan mengambil arah yang berbeda. Meskipun hatiku terasa hancur, aku tahu bahwa keputusanku untuk tidak melanjutkan perasaan ini adalah yang terbaik. Papa mertua benar, meskipun hubungan kami sangat dekat, kami harus menjaga batasan yang ada. Perasaan yang timbul di antara kami harus dibiarkan berlalu, agar tidak merusak hubungan yang lebih besar, seperti keluarga dan harga diri. Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat. Aku mulai mencoba untuk mengalihkan perhatian pada kehidupan yang baru. Aku tahu kehamilan ini adalah hal yang lebih penting daripada apapun. Itu adalah anugerah yang harus aku syukuri, meskipun hatiku masih bergulat dengan rasa sakit yang mendalam. Aku menghabiskan waktu lebih banyak untuk merawat tubuhku, dan si kecil di dalam perut, berusaha untuk tetap tenang dan bahagia demi masa depan yang lebih baik. Papa mertua tetap ada untukku, namun kali ini hubungan kami kembali seperti semula. Tidak ada lagi perasaan canggung atau ketegangan yang menghantui. Dia masih selalu menanyakan kabarku, mengantarku ke dokter, dan memberikan nasihat bijaksana tentang bagaimana cara menjalani kehamilan ini dengan tenang. Aku sangat berterima kasih atas semua perhatian dan kebaikan yang dia berikan, meskipun hatiku tidak bisa menghilangkan rasa sakit karena ketidakhadiran suamiku. Suatu sore, aku duduk di balkon rumah papa mertua, memandangi langit senja yang indah. Angin sepoi-sepoi membawa ketenangan. Keheningan itu mengingatkanku pada masa-masa indah saat aku dan Andi dulu menjalani hari-hari bahagia. Namun, semua itu sudah berlalu. Kejadian-kejadian yang menyakitkan tidak bisa aku lupakan begitu saja. Aku menyadari bahwa, meskipun rasa sakit itu mendalam, aku harus melanjutkan hidupku. Hari itu, papa mertua datang menghampiriku di balkon. Dia duduk di sampingku, dan kami berdua menikmati senja yang perlahan turun. "Kamu merasa lebih baik, Dara?" tanya papa mertua dengan suara lembut. Aku menoleh padanya, tersenyum tipis. "Iya, Pa. Mungkin memang sudah saatnya aku mulai merelakan semuanya," jawabku pelan. Aku mulai memahami bahwa meskipun aku terluka, aku harus bangkit dan menjalani hidup ini demi anak yang ada di perutku. Dia membutuhkan aku untuk tetap kuat. Papa mertua menatapku dengan penuh kebijaksanaan. "Itu sikap yang sangat bijak, Dara. Hidup memang penuh dengan cobaan dan terkadang kita harus melewati jalan yang penuh dengan air mata. Namun, ingatlah bahwa kebahagiaan itu datang dengan usaha dan ketulusan hati. Anakmu akan menjadi alasan besar bagimu untuk tetap berjalan, untuk menemukan kebahagiaan, meskipun tidak seperti yang kamu bayangkan sebelumnya." Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Pa, terima kasih atas semua perhatianmu. Aku merasa sangat diberkati memiliki seseorang seperti Papa di hidupku. Kamu telah mengajarkan aku banyak hal." Papa mertua tersenyum lembut. "Dara, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah dan mertua. Jangan merasa berutang padaku. Apa yang penting adalah kamu merasa cukup kuat untuk memulai hidup baru. Terkadang kita harus belajar dari kesedihan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih indah." Hari demi hari, aku mulai menata kembali hidupku. Aku memfokuskan perhatian pada persiapan kelahiran anakku, mengisi hari-hariku dengan kegiatan yang membuatku merasa bertenaga.
Papa mertua selalu ada untuk membantu. Meskipun kami berdua tahu bahwa kami tidak bisa kembali ke hubungan seperti semula. Namun, kasih sayangnya yang tulus tetap memberikan kekuatan bagi aku dan anak yang akan segera lahir. Suatu malam, ketika aku sedang mempersiapkan diri untuk tidur, aku merasa perutku sedikit mulas. Aku sudah memasuki usia kehamilan yang cukup tua, dan aku merasakan tanda-tanda akan segera melahirkan. Dengan cemas, aku memanggil papa mertua. Tanpa menunggu lama, papa mertua segera datang ke kamarku, menenangkan aku dengan kata-kata lembut dan menyiapkan segala kebutuhan untuk ke rumah sakit. Dara, tenang, kita akan segera pergi ke rumah sakit. Semua akan baik-baik saja, kata papa mertua sambil memelukku dengan penuh kasih sayang. Aku merasa nyaman dalam pelukannya, dan meskipun itu bukan cinta yang seharusnya ada, kehangatan dan perhatian yang diberikan membuatku merasa aman. Kami bergegas menuju rumah sakit, dan malam itu menjadi malam yang penuh ketegangan. Selama proses kelahiran, papa mertua menemaniku, memberikan semangat dan dukungan. Setelah berjam-jam dalam proses yang panjang dan penuh perjuangan, akhirnya anakku lahir. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan cantik. Papa mertua tersenyum bangga saat melihat cucunya yang baru lahir. Selamat, Dara. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu dan anak ini. Aku merasa sangat bersyukur dan terharu. Meskipun perjalanan hidupku penuh dengan luka dan kesedihan, anakku adalah bukti bahwa hidup masih memiliki harapan. Dengan kebijaksanaan dan kasih sayang papa mertua, aku tahu bahwa aku bisa melalui semua ini dan membangun masa depan yang lebih baik. Aku dan anakku akan terus berjalan, dan meskipun dunia telah berubah, aku yakin kami bisa menemukan kebahagiaan sejati. Hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi kita bisa membuat pilihan untuk bangkit dan mencari kebahagiaan. Meskipun jalan kami berdua, aku dan papa mertua, tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Kami tetap bersama dalam kasih sayang yang tulus. Ada banyak pelajaran berharga yang aku ambil dari perjalanan hidup ini, terutama tentang pentingnya perhatian, pengertian, dan kasih sayang yang bisa datang dari siapa saja, bukan hanya dari pasangan hidup. Kehidupan baru yang aku mulai sekarang bukan hanya tentang berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga tentang memberi kebahagiaan dan harapan bagi anakku yang baru lahir. Dan meskipun perasaan yang mengikatku dengan papa mertua tetap ada, aku tahu bahwa yang terbaik adalah menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan tekad untuk terus maju.